wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumihi fid dharain amin. Marilah kita senantiasa mengucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah kita masih diberikan umur yang panjang. Kemudian diberikan kesehatan jasmani dan rohani serta kita diberinya taufik dan hidayah serta inayahnya sehingga kita kembali dapat berkumpul bersilaturahmi di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan dengan kegiatan semacam ini Allah senantiasa mengampuni segala dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru kita, dosa jiran kita, dosa muslimin dan muslimat, dan mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam hendaklah kita senantiasa selalu membaca kehariban junjungan kita Nabi Muhammad SAW kepada keluarga beliau, sahabat dan orang yang mengikuti jejak langkah beliau dulu, sekarang, ila yaumil qiyamah. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para habaib, para syaraib dimanapun mereka berada. Dan yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama serta tokoh-tokoh masyarakat, ibu-ibu hadirin jamaah majelis rahimakumullah. Untuk menyempurnakan majelis di sini ulun akan menerangkan sedikit tentang tausiah agama, karena diberi amanah oleh guru abrar untuk menyampaikan. Jadi tausiah aja lah, kan membaca kitabnya kadang. Mudah-mudahan alhamdulillah kita diberikan kesehatan, dapat berhadir setiap minggu. Mudahan kita istiqomah lah. Jaminan Allah dan Rasulullah, orang yang menuntut ilmu istiqomah lepas siksa kubur. Itu yang diharapkan. Bila sudah lepas siksa kubur itu selamat sudah kita. Berkat guru-guru kita, berkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kitab ada suatu cerita. Seorang ulama besar yang bernama beliau adalah Hasanul Basri. Beliau mempunyai tetangga atau jiran dalam keadaan sakit. Sampai sakitnya itu menemui akan kematian. Lalu salah seorang daripada keluarga beliau tersebut memohon dan meminta kepada Hasanul Basri untuk memandikannya, menyembahyangkan dan mengapan dan seterusnya. Lalu beliau sebagai jiran tadi lalu menerima atau menyanggupi bahasa kita. Yaitu adab lah, akhlak. Jadi kita itu guru ulun melajari tata tertib kematian itu yang perlu dihubungi dahulu. Memandiinya siapa, menalkininya siapa, maimaminya siapa. Apalagi guru banyak kadang alih, tunjul betunjul dan sebagainya. Kalau sudah kita tentukan keadaan lagi. Ya walaupun kita bejiran, misalnya ada seorang guru belum tentu juga si almarhumah itu bisa beramanat ke lain bisa. Nah, jadi itu diantaranya. Nah, lalu ringkas cerita. Di ketika Hasanul Basri hendak memandiakannya si mayat tersebut, lalu Sidin mendengar akan suara di atas sotoh loteng. Suara si mayat ini, rohnya. Wahai anakku, wahai keluargaku, janganlah kalian ditipu oleh dunia. Janganlah kalian tertipu oleh hawa nafsu dan harta benda. Lihati Abah siang malam tidak ada waktu dan kesempatan untuk beribadah. Tidak ada waktu kesempatan untuk menuntut ilmu.
Tidak ada waktu dan kesempatan untuk melaksanakan kebaikan. Dari pagi sampai malam sibuk mengejar mencari dunia dan harta benda. Si Dinang mendengar suara ini. Setelah Abah meninggal, maka kalian yang mewarisnya. Abah yang mempertanggungan jawabnya di hadrat Allah Subhanahu wa taala. Abah tidak mengetahui apakah harta yang Abah cari itu, yang Abah tuntut itu apakah halal atau haram. Menangis si Dinda. Orang tuanya itu menyaksikan. Sudah keluar itu kan didatangkan kembali. Jadi bahasa yang didengar oleh Hasanul Basri, janganlah kalian tertipu. Janganlah kalian dibujuk oleh hawa nafsu kalian. Artinya sambil kita berusaha mencari kehidupan, bahwa bagi waktu kita untuk hadir di majelis ilmu, untuk hadir di majelis kebaikan, majelis maulid, misalnya seperti sholat Jumat dan sebagainya. Ulun ada misi kawan pian begawi lawan orang Cina. Jadi kada kawas sembahyang Jumat kan gawe tarus. Kalau sidin minta pendapat lawan paguruan belang. Kayak paguru ulun ini gaji enggak nalpang. Tapi harus sembahyang Jumat. Dan sekali-sekali itu udah salah ini kan betarusan belanga. Lalu kayak ulun nih guru. Ujar sidin kalau ikam mau menurut aku ampih aja. Yang kebelujuran S1 cuma perlu di perusahaan. Jadi jangan lagi kebetakon apa gawean ulun, pokoknya bila ikam mau menurut aku ampih istirahat. Nah lalu ringkas kisah istirahat. Ampih kedalawas ada pencalonan pentes pegawai negeri. Nah ini kan anak lo S1. Alhamdulillah tanpa ada honor dan sebagainya, perguruan tinggi mendoakan lo lolos. Nah, selamat. Nah, itu kita hidup itu ada misi guru. Ada minta pendapat, jangan nafsu kita aja. Nah, kalau lolos pula dia sampai ini perguruan tinggal dah. Nah, hanya perguruan guru Kiai Haji Bahtani bin Abdul Syukur. Alhamdulillah, pas Tuhan mau memudahkan, karena kita menyelamatkan kewajiban kita, menyelamatkan ibadah kita. Lalu jar si roh tadi, wahai anakku, wahai keluargaku, jangan sampai kalian hidup tertipu di dalam dunia. Silahkan kita mengajar harta, silahkan kita mencari kehidupan dunia supaya kita nyaman hidup, tapi jangan sampai lupa ada dunia, ada akhirat sesudah dunia. Nah, jadi kalau orang ini sudah kada ada ilmu agamanya, inya menuntut dunia tuh cari terus, tapi bersedekah mengeluarkannya berat karenanya kada tahu fadilat dan kelebihannya. Jadi kumpulkan terus, keluarnya kada. Kita aja mau makan terus bangkak perut kita kada ada bayarannya, sakit. Nah, jadi istilahnya dalam kitab itu hendaklah harta itu tadi kita sedekahkan, kita berikan karena ada hak-hak orang fakir miskin atau ada orang yang berhajat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu ija kharajat min yadi sahibiha taqallamat bi khamsi kalimatin. Salah sedekah ulun terangkan. Bermula sedekah itu, ujar Rasulullah, apabila keluar ia daripada tangan orang yang mempunyai, baik ia harta berupa benda atau uang atau dan yang lainnya. Ketika keluar daripada tangannya, si harta itu tadi berkata dengan 5 macam perkataan. Mudah-mudahan kita diberi hidayah oleh Allah. Jadi umpama kita duit hari Jumat bersedekah 5 kali ucapannya. Ketika kita mengeluarkan itu, hanya ulun dilajari oleh guru ulun ketika bersedekah tuh baca doa Rabbana taqabbal minna. Itu doanya supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ujar harta tadi umpama kita bersedekah 5.000
atau 10.000. Ujar si harta ucapan yang pertama, kuntu saghiratan fakabbartani. Adalah aku ini asalnya kecil, sesudah disedekahkan menjadi besar. Jujur kada? 10.000 itu kan nilainya 10 aja. Kalau kita sedekahkan menjadi berlipat ganda, bahkan sampai 700 ganda, bahkan lebih. Tapi berat. Kita hari Jumat aja lah, hari Jumat dulu. Amalkan biar hari Jumat, jangan kada tinggal bersedekah itu. Nah, ini celengan beberapa jam lalu. Nah, kalau di Banjar itu di Masjid Nur di gandahnya pakai balik. Bisa lah biar di Masjid Nur kan di Banjar pakai balik nih berjalan. Belinya kita diguncang nih gandahnya balik itu balik ada, kalau balik kan bekasnya kelamak itu. Paksa bangun kan. Nah, artinya dipaksa ngarana tuh nah bersedekah atau orang tuh penyelamatkan kita. Jadi yang 5.000 atau 10.000 tadi bocap, aku ini asalnya halus sejarnya. Himbahikam sedekahkan menjadi besar. Nah, cuma berat penglah. Nah. Yang kedua, kuntu harisi fal'ana harisuka. Adalah engkau dulunya memelihara aku. Mujur kalau duit ada yang simpan di dompet, di rekening, di bawah tikar, kalau bina dalam kotang atau sebagainya. Nah, maka sekarang ujar harta tadi, harisuka, aku yang memelihara engkau daripada siksa dan azab api neraka. Jadi bersedekah itu jangan dianggap enteng walaupun sedikit. Sekecil apapun. Umpama kita bakal kelebihan harta tuh nah. Melihat orang di warung umpama kan ada nang orang kada mampu kita lebihan bayarkan. Di TikTok tolong kata jo melihat banyak kalau itu jadi contoh di jalan-jalan tuh nah. Orang yang sakit mukna dia di barinya. Ini Tuhan di dalam ayat wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Apa aja yang kamu napakahkan dikembalikan Tuhan pasti mengganti. Cuma ada situs ini, ada ditempuakan, ada menjadi kiparat daripada dosa kita. Nah, terutama yang mingguan ya hari Jumat tadi. Ini kada Jumat bersedekah aja cuma udah ada naiknya. Mencari yang duit paling halus 2.000, 1.000, uyuh menghitungnya. Panitia tuh uyuh menghitungnya. Jadi pendapatan masjid itu kada cukup pada teh. Dilihat keadaan kita, kehidupan kita. Makanya jarang guru sekumpul lah. Bersedekah itu melihat keadaan kita. Kalau kita kada mampu, lawan anak bini sama aja sudah. Bersedekah yang paling besar pahalanya, untungnya lawan kuitan. Lawan kuitan, lawan guru-guru, lawan juriat atau habaib Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lawan kuitan tuh masih hidup tuh kita rajin bersedekah, membantu memberi sidin. Apalagi ulun lancak mengisahkan, apalagi kita ada gaji sebulannya sekian, sisihkan untuk kuitan kita. Kalau almarhum guru sekumpul sidin menganjurkan kita memberi kuit bini kita misalnya 1 juta, kuitan kita lebih. Tidak ada yang sanggupnya ini tak lebihan. Makanya makam sidin itu luar biasa. Kalau kita umpama contoh memberi bini 500, paling kuitan kita 100.000 aja, jauh banget. Nah, karena hak kita lelakian ini, yang berhak lawan kita lelakiannya umat kita seumur hidup. Umat kita. Adapun bini, anak perempuan, haknya lawan laki, lawan abahnya sebelum diambil orang bini. Nah, jadi kita ini sebagai ulun bisi kuitan sampai mati, ulun kawan kuitan taat dan berbakti dan menghormati dan memuliakan sidin. Ini yang kadang kau mengamalkan ulun ngangkat tangan. Memberi bini 1 juta misalnya, kuitan 1 juta aja rasa tahun menghadir nih lah. Rasa kada ada bang ngalih. Umur-umur sumber itu amaliyahnya.
kada mencari pangkat wali, pian orang wali itu pemurah habis kisah. Orang apik kan harapan jadi wali jadi wala benar ya. Jadi ujar harta tadi semua dulu ikam menyimpannya. Duit kita anak di kantong, kalau di mana kan duit spesies kita menyimpannya. Kita menjaganya. Kalau di Banjar itu orang bisi banih dah, kalau pengen banih dah. Pindai nang ba, pindai limpuaran di gambut tuh kuncinya sampai tantang 3. Kita kalau nang kuncinya tuh. Sesudah kita sedekahkan harta tadi yang memelihara kita. Sampai ada dalam cerita seorang perempuan karena ia bakhil hidupnya di dunia, lalu ia dimasukkan ke dalam neraka. Namun yang menindingnya cuma 1 lembar tapi kemudian ada 1 mangkok kuah berupa ya kuah sup atau apa gitu. Itu yang menindingnya. Lalu ditanya oleh anaknya, Bu, dalam mimpi, dalam kitab. Pian kenapa maka masuk di neraka, abah di surga? Beda nih. Ujar si Uma, aku nenake waktu hidup apik, ada abah pemurah. Nah kita nih hendak dia bersedekah terkadang lumadahkan, tapi karena dicelengi bini kedua ini, nah ngawas kamu sedekah. Jadi ada juga pamakan bini hendak bersedekah, laki yang harap. Ikam nyaman bersedekah membuang-buang dia, aku penggawinya mulai pagi sampai malam. Jarang nang akur nih, jarang benar pian. Tapi mudah-mudahan kita makanya laki menuntut ilmu, bini menuntut ilmu supaya sama-sama selamat. Makanya mau kita ada penghasilan tuh sampai guru ulun menyarankan boleh kita bersembunyi memberi kuitan kita. Jangan salang berondeng lawan bini, apalagi bini umpamakan orangnya ngalih. Kamu hati-hati kamu memberi umalah. Nah, diancamnya kalau ada dibarinya malam lupa nih kepala. Nah jadi itu. Ya kalau mipan lah. Jadi kita segala sesuatu itu apapun dalam kehidupan rumah tangga kita, musyawarah lawan bini, cuma keputusan tetap di kita. Lalu ucapan yang ketiga, ujar si harta tadi, kuntu aduan fahbabtani, adalah aku ini dulu musuh ikam, sekarang aku sebagai kekasih engkau. Ujur kada. Gara-gara harta kita seperti Karun, Haman, banyak itu yang masuk ke dalam neraka lantaran harta. Seperti Karun, riwayat Karun tuh sedih luar biasa. Salabah, bukan Karun lah. Salabah itu susah luar biasa, riwayat menangis ke dada, susahan kayak kita nih ke dada. Susah kita masih banyak pakaian, susah kita masih ada rumah tangga, susah kita masih makan minum nyaman, itu sakit luar biasa. Setiap waktu sholat di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu hari ngomong lawan Rasulullah, ya Rasulullah doakan pangulun ini supaya hidup nyaman. Ujar Nabi, kalau ikam gak ada sanggup. Maksudnya kan kebanyakan harta kan kada empat lagi sembahyang berjamaah, kada 4 lagi lawan Rasulullah. Kali pertama, kedua, ketiga didoakan Rasulullah. Allahumma rzuq malan salabah. Handap ya doanya. Ya Allah ya Tuhanku beri rezeki salabah. Diberi orang kada hilap kambing sepasang lagi bini. Nah, banyak-banyak kambing jadi sapi, sapi jadi onta, banyak. Panjang ini kisahnya orang ringkas saja. Di ketika sampai waktunya dipinta, kada. Di ketika waktu sholat zuhur ada di belakang Rasulullah, asar kada ada, sampai seterusnya maghrib ada, isya kada ada, subuh ada, zuhur ada, sampai akhirnya kebanyakan harta tertinggal kada ada lagi, 4 Rasulullah berjamaah. Ya. Lalu sampai waktunya dikirimlah utusan ke tempat Salabah. Menurut riwayat kota Madinah itu udah cukup lagi, bakas ternak itu kalau kebanyakan. Salabah itu hartanya luar biasa. Kalau diutus hendak memintai zakat, zakatnya aja
Lalu secara ringkas kada mau membari. Nah, ya nang didoakan Rasulullah itu kan kada baik. Mendengar itu ada keluarga menyampaikan pian didoakan Rasulullah kada baik, nah membawa hartanya kada diterima lagi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal zakat tuh kada dipinta gini, tetap kita keluar. Yang ngalih itu untungnya mengeluar zakat sunat. Kalau yang wajib tuh pasti sudah kita keluar. Misalnya duit bisi 1 juta berapa zakatnya Om Ipan? 20.000 lah. Itu pasti walau kada disuruh. Yang sunatnya itu yang ngalih. Kebanyakan orang yang datang ada kepian lagi zakatnya habis sudah. Padahal gitu. Yang wajib tuh pasti keluar biar ada datang orang. Yang sulit itu mengeluarkan yang sunat. Pada akhirnya celaka salabah. Nauzubillah min dzalik. Makanya kita ini mudah-mudahan kita nih lagi anum cangkal menuntut ilmu. Lagi awak muda hadir taruh sesudah dapat bini kan. Mudah dia. Mudah-mudahan lah minta lontohan. Nah, dapat bini parite kada tapi hadir lagi, dapat anak. 1, dapat 2, bertambah aja, berjauh aja karena memikirkan usaha. Makanya apa-apa yang diberi oleh perguruan amaliyah witir itu diamalkan supaya hati itu tenang. Apapun masalah yang datang lawan kita, apapun keadaan kita, bahasa ulun tuh enjoy aja menghadapinya itu, tertawa aja. Jangan hendak memikirkan kayak orang kemampuan kita kada ada. Cuma jangan malas juga. Nang Nabi kada ketujuh dunianya malas, akhiratnya malas. Jangan pandai sudah kehendak Tuhan juga aku hidup nang gini aja. Kada hendak merubah. Innallaha la yughayyiru qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bahwasanya Allah itu tidak merubah nasib seseorang kecuali dirinya juga nang mau berubah. Jangan menghadang hidayah. Para ke rumah misalnya orang belajar dalam majelis ilmu menghadang hidayah Tuhan aja hanya terus sampai mati kadang. Orang tuh berjalan negara kakan apa yang dibaca orang, apa yang dia orang di situ. Pun kita aku nih kada ada garaknya lagi kada ada langkahnya aja. Jangan tapi kawan ini. Jadi harta itu apa tadi? Musuh kita asalnya. Sesudah kita sodakahkan tadi menjadi kekasih kita. Membela ini karena di hari kiamat. Harta itu tadi. Nah. Berapa sudah? Yang 3. Sedang jangan. Nah. Jadi yang keempat. Kuntu faniyatan fa'abqaitani. Adalah aku jar harta dulunya binasa. Sekarang aku engkau kekalkan. Jujur ada. Kalau kita makan 10.000 makan nasi umpama di warung. Kenyang jadi kotoran hilang. Tapi kalau kita sedekahkan tadi. Harta itu kekal. Nah, jadi itu tadi lah. Nah, mudah-mudahan kita adalah maulun itu bang. Sambil-sambil juga kita. Makanya menuntut ilmu ini nyaman. Duduk ini mendengar prakteknya yang sulit. Nah, makanya sampai dalam hadis itu akan dikatakan al-bakhilu aduwallah walau kana aliman ada walau kana abidan ada. Bermula orang yang bakhil itu musuh Allah sekalipun peibadah sekalipun alim. Ulama guru musuh Tuhan karena minto. Kenapa? Ajar guru ulun maka dikatakan alim, kebanyakan orang alim ini harta orang dia yang diambil, seorang gak ada mau keluar duit. Nauzubillah min dzalik. Ibadah kita umpama. Nah, makanya sampai amaliyah ada. Salah satu guru berpesan lawan anak sidin, setelah aku mati hendaklah engkau bersifat pemurah. Setiap hari datangkan ke rumah diberi makan orang. Nah, itu tuh salah satu amalan termasuk amaliyah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita waktu mau makan ada keluarga datang bawa makan. Palingnya kan sedikit aja kan cukup nih kena aja kita makan ketakana keluarga yang belang seharian harus makanan aja. Nah, banyak itu kisah terjadi itu. Nah. Yang terakhir
kuntu qalilatan fakasartani, adalah aku asalnya sedikit, maka dengan ikam sedekahkan menjadi banyak. Nah jadi 5 macam nih kita pikir akan aku dan misi harta. Apalagi kita tukar-tukar, misalnya orang bertukar tuh yang dapat rahmat Allah bertukar-tukar di warung tuh lah. Yang kurang lebih menukar kurang lebih, menjual kurang lebih. Apalagi jadi guru ulun kita misalnya berwarung berjualan, orangnya tuha datang duitnya pas-pasannya, sedangkan harga barang itu 10.000, sidin ada duit 9.000 aja, kurang lebih aja nih, ambil aja sempian kasihan pian ini game ulun nih kada ada ujungnya 10.000 tahun pian, mana kada dibari mana dimamainya lagi, padahal ramput sudah berdusta. Makanya orang pedagang itu hendak lancar, hendak sukses harus bersifat pamurah. Siapa aja bukan pedagang nggak ada juga, guru kan sama aja. Orang tak apalagi kita di pasar di sini jarang kalau melihat, namun di Banjar tuh banyak kesian ini berjualan omi panai. Jadi misalnya kan berjual apa pocok cokato, pocok kumili lah. Misalnya sikatnya 5.000. Jangan umani kelarangnya ini, nah jangan menawar sidin tuh Tuhan gitu, kenapa jadi akun berjualan berarti kada cukup buntungnya ini otak kita mainkan. Ulun bila melihat gitu kawan mah jangan paham. Di sini kita dapat doa tuh nah, yang kita bisa kada sadar dengan amaliyah kita ini kita selamat daripada ajab dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa pian ini misalnya toha berjualan kalau sugih mampu kada harapan panglung dahakan. Inya lantaran kada ada mengambil upah jampun orang misalnya dalam seikat itu hujungannya paling 500 sedin, membawa 10 dapatnya 5.000. Yalah. Ulun dipadahi perguruan kayak itu. Ada sifat kita kasih sayang kasihan tukar-tukar. Apalagi mau duit kita banyak aja. Ini ada seperti mun di sini kada ada benamo pangulun nang berjualan iwak nang bersepeda kan di Banjar itu banyak. Ini memilih iwak gabus misalnya, iwak pepuyu atau nang hidup di pingkuti dikulai alah mati iwak orang jadi kada menukar. Artinya menawar geliming-geliming nah kada jadi. Nah, padahal duit di tangannya 50.000 atau kadang 100.000. Orang mandak harga 30 menawar 20 kada jadi, tapi pingkut kita mati wak orang kelawasan ikutnya. Nah, ulun membicarakan tentang kehidupan kita dah kayak itu tuh nah. Jadi kalau sudah orang apalagi orang nak cepat berapa sekilo juga kita sudah ada duitnya, ayo timbang aja selesai. Kita dirahmati Tuhan, selalu dalam kebaikan kita bilang gitu kurang lebih hidup itu. Bila orang yang kada kurang lebih, jangankan Tuhan, jangankan Rasulullah, makhluk aja yang kada ketuju. Makanya as-sakhiyu qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar. Orang yang bersifat pemurah itu hampir lawan Allah, hampir lawan manusia. Manusia ini tafsirnya Rasulullah. Hampir lawan surga dan jauh daripada api neraka. Mudah-mudahan lah kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah kiranya ini aja yang dapat tolong sampaikan lah. Salah khilaf pun ampun dan maaf, dan mudah-mudahan bermanfaat lah. Dan mudah-mudahan kita kaum mengamalkannya, terutama ulun yang menyampaikan, mudah-mudahan kita kawa membagi harta kita untuk anak bini kita, untuk kuitan kita, untuk kita, dan untuk disodakahkan. Jadi baginya 4 itu harta kita itu supaya kita selamat. Yang untuk bini kita habis, untuk mama kita pun dimakan juga. Yang kita sedekahkan mau membela nang kakal lawan kita, nang asan membela kita dari ajab dan siksa api neraka. Dan Allah sudahi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah.